Saya dari Departemen Neurologi yang saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Universitas Udayana. Sebenarnya dekat dengan gedung tempat kalian berkuliah. Jadi ini baru pertama secara online ya. Learning objective. Jadi untuk kompetensi kalian saat ini karena kita membicarakan nyeri, kami mengharapkan kalian awal tahu dulu definisi nyeri. Kemudian kalian mampu menjelaskan, mendiagnosis, kalian tahu sumber nyeri itu kemungkinan dari mana saja, dan juga dengan tahu sumber nyeri kalian bisa mengevaluasi kemungkinan lokasi patologisnya, kemudian memperkirakan kemungkinan diagnosis kerjanya dan tata laksana awalnya ya. Ini adalah buku yang kita gunakan. Kursor saya ini, semoga terlihat, ini adalah buku dasar-dasar ilmu penyakit saraf dari Prof. Ngurah yang kami gunakan di Departemen Neurologi, dan juga ada buku nyeri kepala. Dalam buku nyeri kepala ini termasuk dibahas juga sedikit tentang nyeri wajah. Jadi nyeri wajah ya termasuk nyeri dari TMJ tersebut ya. Ini adalah referensi yang lain, jadi sumber jurnal yang lain, termasuk dari tata laksana terbaru untuk trigeminal neuralgia juga sudah masuk di sini. Lanjut, jadi kita mulai dari nyeri. Karena kita membicarakan nyeri, kami mengharapkan kalian tahu definisinya apa ya, dan juga beberapa jenis nyeri yang terkait dengan neurologi. Di sini nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan yang aktual atau potensial atau yang digambarkan akibat kerusakan tersebut. Nyeri pun yang dialami pasien memiliki peran jadi perannya bisa sebagai protective role. Jadi dia tujuannya adalah kalau kalian kena nyeri, contohnya tidak beralas kaki, tertusuk jarum atau ada duri, maka kaki akan langsung mengangkat. Jadi tujuannya adalah untuk merasakan nyeri sehingga kita mencegah kerusakan jaringan yang lebih lanjut. Ada juga perannya dalam bila respon nyeri tersebut berlebihan dan berlangsung dalam waktu yang lama, maka dia bisa mengakibatkan maladaptif. Maladaptif ini akan mengganggu kualitas hidup pasien kalian ya. Saya juga di sini menjelaskan terkait organ peka nyeri kepala ada dua. Jadi nyeri kepala, nyeri wajah mungkin sangat dekat kaitannya. Dari nyeri kepala dulu. Kalau misalnya untuk nyeri kepala, kita penyebabnya tentunya terstimulusnya atau terangsangnya organ-organ peka nyeri kepala. Organ peka nyeri kepala ini ada dua. Ada yang berlokasi di intrakranial dan ekstrakranial. Ini di layar adalah contoh-contoh yang dari intrakranial. Jadi ada vena, ada dura, nervus trigeminal yang upper, kemudian nervus cervicalis juga ada. Sedangkan organ peka nyeri kepala yang berlokasi di ekstrakranial, yang termasuk dari bagian kalian, contohnya adalah gigi, gusi, dan komponen di dalam bibir itu termasuk yang peka nyeri. Jadi ada kerusakan di sana bisa menyebabkan nyeri kepala juga. Termasuk di mata, kalau ketemu pasien dengan glaukoma, kelainan refraksi yang tidak terkoreksi dengan baik, semua hal tersebut bisa menyebabkan dari nyeri kepala. Di nomor 7, kita akan membahas nanti tentang trigeminal neuralgia juga. Masuk ke orofacial pain, jadi itu orofacial pain itu terminologi yang sangat luas. Jadi nyeri menyangkut kerusakan organ-organ orofacial. Jadi di sana ada muskuloskeletal, sakitnya bisa akibat rheumatic disease atau CNS itu central nerve system, termasuk juga akibat abnormality dari psikologikal pasien tersebut. Jadi bisa masuk ke orofacial pain. Kita lihat di sini klasifikasi dari orofacial pain. Jadi klasifikasi di sini dibagi menjadi akibat gangguan dari soft tissue, dental, dan juga neurologikal. Jadi cara membaca tabel ini adalah kalau ada pasien dengan orofacial pain, kita pikirkan sumbernya ada 3. Dari soft tissue-nya, kemudian dari dentoalveolarnya yang merupakan bagian dari kalian, dan akibat neurologikal atau vaskular.
Yang akan kita bahas pada pagi ini yang saya beri panah. Jadi ada yang temporomandibular joint pain termasuk TMD, jadi temporomandibular joint disease, dan juga kita akan bahas sedikit tentang trigeminal neuralgia. Ini juga bagan yang saya ambil dari salah satu jurnal. Kalau kalian ketemu pasien dengan keluhan orofacial pain, yang kalian pikirkan adalah bagan-bagan di bawah ini ya. Jadi banyak sekali penyebabnya, termasuk yang tersering adalah myofacial juga. Namun pada pagi ini kita akan membahas lebih banyak tentang temporomandibular joint pain dan juga trigeminal nerve, jadi yang trigeminal neuralgia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan terkait neuropathic pain juga. Jadi neuropathic pain tentu berhubungan dengan nyeri yang muncul, khasnya nyeri saraf. Jadi tentunya dia satu, somatosensory nervous system injury, kemudian durasinya short, ada electric shock pain, pasien akan mengeluh seperti tersetrum dok, itu berarti electric shock pain. Kemudian ada rasa burning, seperti terbakar, berarti sudah masuk ke nyeri neuropatik. Numbness juga, terasa kebas tidak berasa, itu masuk nyeri neuropatik. Ada kemungkinan dia allodynia dan hiperalgesia. Mohon perhatikan, jadi allodynia adalah nyeri yang muncul dari rangsangan nyeri yang tidak menimbulkan nyeri. Jadi allodynia adalah nyeri yang muncul dari rangsangan yang tidak menimbulkan nyeri. Contohnya, nyeri muncul saat makan, nyeri muncul saat kulit tersentuh pakaian. Itu kan rangsangan yang seharusnya tidak menimbulkan nyeri, tapi pasien merasakan nyeri saat kulit tadi yang sangat panjang. Kalau kita dicubit mungkin respon kita aduh karena nyerinya ringan, tapi ada pasien yang hiperalgesia. Jadi responnya lebih berat dari rangsangan yang menimbulkan nyeri ringan. Seperti itu ya. Kita masuk ke TMD atau temporomandibular disorder. Jadi TMD ini adalah non-dental pain, jadi nyeri yang muncul bukan dari komponen dental. Kemudian dia merupakan grup besar permasalahan kemungkinan dari otot-otot mastikasi ini adalah otot-otot pengunyah, kemudian sumber dari TMD ini bisa dari otot-otot pengunyah, kemudian dari TMJ-nya, joint-nya sendiri, dari tulang sekitarnya dan juga komponen-komponen soft tissue sekitar area TMJ. Kemudian TMD ini dibagi menjadi dua, akibat keterlibatan artikular atau non-artikular. Jadi ada hubungan dengan joint-nya atau tidak. Di sini grup dari orofacial pain kondisi ini merupakan yang tersering muncul akibat non-dental pain. Jadi dia mengeluhkan nyeri rahang tapi sumbernya non-dental. Jadi kalau kalian ketemu pasien yang mengalami nyeri rahang, yang harus kalian evaluasi adalah tugas kalian memastikan komponen dentalnya ada gangguan atau tidak. Dan juga memastikan melakukan pemeriksaan komponen yang non-dental. Non-dental ya otot-otot pengunyah, kemudian joint-nya, sendinya, tulangnya, dan soft tissue di sekitarnya. Seperti itu ya. Di sini kesulitan kita tentang TMD ini adalah minimnya konsensus terkait diagnosis ini ya. Jadi sangat penting melakukan clinical examination. Untuk TMD sendiri bisa kalian lihat di layar, satu wanita lebih sering. Semakin tahun semakin meningkat, dari usia 20 sampai 40 tahun yang tersering, dan umumnya dia keluhannya akan spontaneously resolve. Jadi hilang dengan spontan tanpa kalian berikan medikasi. Oke, perhatikan. Di sini ada contoh kuis, pertanyaan, dan juga jawabannya ya. Saya sudah tambahkan. Manakah kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan keluhan seperti kondisi TMD? Semua yang ada di sini bisa menimbulkan keluhan TMD ya, temporomandibular disorder, termasuk nyeri dan juga neuropatik kondisi ya. Otological disease ini nyeri pada telinga, gangguan di telinga juga bisa menyebabkan munculnya keluhan pada TMD. Etiologinya tentu multifaktorial,
Bisa kalian lihat di sini ada yang bilang keterlibatan osteoartritis akibat degeneratif bisa, termasuk juga psikososial pasien. Jadi kondisi psikologis dari pasien kadang dapat memperberat keluhan TMD yang memang sudah dialami oleh pasien ya. Dan tentunya khasnya kalau terkait dengan psikologi pasti pasiennya akan bilang stressful condition. Kalau saya mengalami tekanan, maka keluhan akan semakin memberat. Itu khasnya yang keterlibatan dari psikologi pasien. Oke, di sini ada kuisnya. Mungkin Holly, kaptennya bisa bantu membacakan, silakan. Atau mungkin ada volunteer lain yang sedang mendengarkan kuliah ini mau bantu membacakan, silakan. Mungkin dari saya saja, dokter. Ya, silakan, Dik. Off-cam nggak apa-apa kok. Oh, ya. Pasien TMD harus dilakukan asesmen kondisi psikologikal, di mana keluhan akan muncul saat mengalami kondisi stres atau depresi. Bagaimana Jadi khasnya adalah pasien akan menceritakan bahwa kalau lagi tekanan dia meningkat keluhannya, itu ya. Clinical finding-nya di sini tentunya decrease mandibular range of motion, pergerakan rahangnya akan terganggu akibat kondisi ini. Yang paling mungkin dia muncul adalah nyeri pertama ya, baru kemudian gangguan pergerakan rahang, kemudian pain in muscle mastication, jadi makin mengunyah, makin nyeri. Kemudian clicking atau crepitus. Perhatikan khasnya pasien selain nyeri adalah dia akan bilang, dok, ada bunyi clicking saat membuka atau menutup rahang. Oke, pesan saya untuk kalian adalah listen to your patient. Jadi dengarkan pasien kalian karena dari anamnesis, dari wawancara, hampir 80% lebih kalian bisa mendiagnosis kondisi ini ya. Approach-nya, diagnostiknya tentu ada aksisnya, yang di sini tentu harus ditentukan kondisi joint dan muskulusnya. Pastikan kondisi rahang, sendi rahangnya, dan juga otot sekitarnya. Kemudian psikologikal condition-nya juga harus di-assess. Dimana kalau kalian memang menemukan pasien kok sepertinya mengarah, pasien saya sepertinya mengarah ke arah stres, depresi, gangguan psikologis, tentu harus ada peran kalian dalam mengkonsulkan ke pasien untuk kompetensi yang berwenang ya. Taking a patient history, jadi kita mendapatkan wawancara dari pasien menggunakan Secret Seven dan Fundamental Four. Bisa kalian lihat di sini, pastinya kalian harus bertanya satu, onsetnya sejak kapan, lokasi nyerinya di mana dan menjalar kemana, kualitas nyerinya seperti apa, ringan, sedang, berat, kuantitinya bagaimana, terus-menerus atau hilang timbul, kemudian pencetusnya apa, memberat dengan apa, membaik dengan apa, kemudian perlu kalian tanyakan juga kronologis dari munculnya nyeri. Jadi misalnya kronologisnya gimana Bu, ceritanya bagaimana? Mungkin ada trauma benturan atau awalnya ringan yang semakin memberat. Seperti itu ya. Wajib kalian tanyakan juga medication historinya. Sudah ada terapi medikamentosa apa saja? Kemudian sakit sebelumnya termasuk family dan social historinya. Ini Secret Seven yang lebih lengkap, kalian bisa lihat di sini ada lokasi di mana menjalar kemana, kemudian association faktor atau keluhan lain yang menyertai harus ditanya, ada bunyi clicking nggak saat menutup atau membuka rahang, kemudian memberatkah nyerinya dengan aktivitas seperti makan, mengunyah, seperti itu ya. Oke, perhatikan semoga kursor saya terlihat di sini ada diagnostic approach-nya. Temporomandibular joint itu yang ini ya. Jadi pada gambar yang di kursor ini adalah gambar tulang tengkorak kita. Bila dipotong di area temporomandibular joint, inilah yang memunculkan bunyi clicking dominan akibat kondisi osteoartritis bisa.
Pada rahang ini akan terbalut dengan otot-otot mastication ya, otot-otot pengunyah. Di sini ada lateral pterygoid. Slide-nya hilang ya, Dek? Iya dokter, hilang dokter. Oh, sebentar. Saya share lagi. Oke, sudah muncul nggak? Di sini ada, sudah terlihat ya? Sudah terlihat dokter. Oke, di rahang kita ini terbungkus oleh banyak sekali otot yang dimana berperan saat kita mengunyah, membuka tutup rahang, maka rahang kita bisa simetris ada di tengah. Di sini ada lateral pterygoid, kemudian ada medial pterygoid. Jadi eksternal pterygoid itu membuat rahang kita bisa ada di tengah saat membuka dan menutup ya. Ini examination, perhatikan semua. Jadi kami berharap bila pasien datang dengan keluhan nyeri rahang, yang harus kalian evaluasi tidak hanya intraoral, di layar sudah ada komponen ekstraoral yang harus kalian evaluasi juga. Contohnya nyeri rahang, kalian cek dental patologinya. Kalian harus cek juga mukosa oralnya. Selain itu, ekstraoral yang harus kalian cek, kalian lihat juga rahang pasiennya, visual inspection. Saat dia berbicara, membuka tutup rahang, apakah ada miring ke satu sisi? Tidak. Karena kalau miring ke kanan, ada kemungkinan otot-otot di sebelah kanan yang terganggu. Kemudian kalian harus palpasi, sentuh, raba juga glandnya dia. Jadi kelenjar-kelenjar yang ada di sekitar temporomandibular disorder itu bisa salivatory gland, jadi kelenjar ludahnya semuanya juga harus kalian cek, termasuk otot-otot mengunyahnya kalian cek, dan juga palpasi dan pastikan kondisi di sekitar lehernya juga. Selain itu, kalian juga harus menilai bagaimana pergerakan temporomandibular jointnya dia. Saat buka tutup rahang ada bunyi clicking tidak, ada susah membuka bibir tidak, seperti itu ya. Itu harus tugas kalian untuk menilai kondisi-kondisi ini dengan pasien datang keluhan nyeri rahang. Ini adalah examination dari normal opening, jadi kemampuan membuka bibir ya, mulutnya ya. Normalnya bisa membuka bibir hingga 3 jari ukuran jari pasien ya. Jadi ini juga harus dinilai pada pasien dengan TMD. Untuk diagnosisnya kalian bisa lakukan clinical examination dan gold standarnya adalah MRI ya. Yang pasti bisa menggunakan stetoskop untuk memperjelas krepitasi atau clickingnya. Nilai juga yang tadi cara range of motion dari rahangnya, bibirnya, seperti itu. Dan pastikan ada deviasi tidak rahangnya saat dibuka. Di sini ada kemungkinan terjadi myofascial pain, jadinya tenderness, ada satu titik yang saat kita sentuh, dia akan mengalami nyeri. Ada simptom dari myofascial pain juga, bisa kalian lihat di layar ini. Tentunya berkaitan dengan fungsi dari otot-otot pengunyahnya. Bila kalian mendengarkan bunyi clicking yang keras saat dia membuka bibir, jadi saat dia menganga, terdengar klik gitu, di TMJ-nya, temporomandibular joint-nya, ada kemungkinan gangguannya adalah possible anterior condyle displacement. Jadi displacement-nya ada di sisi yang anterior. Dan bila pasiennya clicking terdengar saat dia menutup bibir, kemungkinan gangguannya ada di sendi yang posterior ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir, silakan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan untuk materi yang TMD? Mungkin sejauh ini dari teman-teman belum ada dokter. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjutkan. Ini yang kemungkinan penyebab artikular dan non-artikular bisa kalian lihat. Artikular itu artinya jointnya
sendiri akibat keterlibatannya. Yang paling sering tentunya myofascial pain ya. Oke. 50% pasien dengan TMD akan mengalami myofascial pain, di mana nyeri ini bisa menjalar hingga ke masseter atau hingga ke temporal pasien, jadi hingga nyeri kepala bisa ya, karena sisi temporal masuk ke lokasi nyeri kepala. Dan kalian temukan itu saat kalian palpasi. Jadi kalian tekan pelan-pelan, ikuti jalur ototnya. Ada satu titik yang kita tekan dan dia mengalami nyeri. Kemungkinan dia itu adalah myofascial pain ya. Common diagnosisnya dan clinical findingnya di sini ada. Ada kemungkinan dia mengalami displacement tanpa rasa nyeri. Ada clickingnya yang tadi clicking saat membuka bibir untuk anterior dan clicking saat menutup bibir untuk yang area kondilus yang posterior seperti itu ya. Kalau ada kondisi subluxation, jadi akan ada histori locking saat dia membuka bibir. Jadi saat dia membuka bibir karena sendinya keluar dari posisi yang seharusnya, maka dia akan jadi kayak nganceng gitu deh. Jadi dia locking in an open mood ya. Ini adalah kondisi-kondisi yang jarang. Kalau yang sering yang tadi, ini adalah kondisi-kondisi yang jarang terjadi pada TMD. Contohnya pada TMJ di sini, contohnya artritis itu jarang. Kemudian adesi dari jointnya juga jarang. Kemudian yang jarang lagi tendonitis, jadi ada infeksi, inflamasi di tendon itu juga jarang, kontraktur juga jarang ya. Neoplasma pada otot-otot mastikasi juga jarang, dapat kalian lihat di tabel ya. Different diagnosisnya, kita harus mendede, jadi DD itu adalah kemungkinan sakit atau penyakit yang menyebabkan adanya kondisi temporomandibular disorder ya. Kemungkinan itu bisa dari nyeri neuropatik, contohnya trigeminal neuralgia. Kalau dari kompetensi kalian di odontogenic pain, kemungkinan dental karies juga menyebabkan nyeri rahang yang menimbulkan TMD. Atau abses dental, atau ada periokoroninitis juga bisa menyebabkan. Kondisi intrakranial juga bisa menyebabkan TMD, contohnya ada tumor, aneurism, atau infeksi, dan kondisi-kondisi lain di sini. Masuk juga hingga headache yang berhubungan dengan TMD ya. Headache ini adalah nyeri kepala, contohnya migrain, cluster, tension, temporal arteritis, semua itu ada kemungkinan pasien datang dengan nyeri di rahang, namun ternyata lokasinya berbeda. Seperti itu. Untuk manajemennya bisa kalian lihat di sini bahwa goals atau tujuan treatment kita tentunya adalah satu, mengurangi nyeri pada sendi atau jointnya dia. Kemudian mengoptimalkan joint atau bibir, juga kita mencegah kerusakan joint yang lebih lanjut. Dan pastinya kita ingin meningkatkan kualitas hidup pasien, baik dalam hal sosial dan interaksi. Karena kalau pasien dengan TMD ini dia susah sekali untuk buka tutup bibir. Kemudian interaksinya dia juga susah karena membuka menutup rahang juga dia mengalami kesulitan ya. Tentunya di sini manajemen dimulai dari self care practice, kemudian ada physical therapy, kalian bisa konsulkan ke bagian fisioterapi. Ada pain medication, artinya kita memberikan obat farmakologi untuk menangani nyerinya. Kita juga bisa bantu dengan stabilization spleen. Kemudian ada prosthodontic treatment dan surgery. Surgery termasuk invasif, jadi merupakan pilihan yang terakhir ya. Medication di sini untuk dapat meresepkan obat-obat anti nyeri, tentu kalian harus tahu obat anti nyeri itu jenisnya apa, sediaannya berapa, dan maksimal dosnya berapa. Untuk NSAID di sini ada contohnya diclofenac. Diclofenac itu sediaannya 25 mg, 50 mg, dan 75 mg. Yang dalam sehari maksimal dosnya adalah 150.
Dengan tahu maksimal dos, kalian akan dapat meresepkan pasien kalian dosis yang aman ya. Minimal kalau nanti berpraktek mandiri, kalian pasti akan menggunakan obat-obat NSAID ya. Dan seringkali mereka membutuhkan masker relaksan. Contohnya di sini ada baclofen, yang sederhana mungkin Eperison HCl juga ada, seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengurangi muscle spasm pada otot-otot pengunyah di sekitar rahang. Ini adalah exercise terapi, jadi treatment modality for articular disc and TMJ osteoarthrosis berhubungan dengan terapi-terapi yang non farmakologi, contohnya exercise terapi, kemudian ada thermal terapi, kemudian ada akupuntur juga sebagai pilihannya ya. Dia tujuannya tentu exercise terapi ini untuk stretching, untuk relaksasi dari muscle-nya sehingga yang kita harapkan dengan relaksasi dari otot tersebut maka nyeri pun akan berkurang dan fungsinya akan lebih baik. Ini gambaran ini adalah contohnya stabilization spleen, mungkin akan sangat sering kalian gunakan di praktek pribadi kalian nanti. Untuk invasif ada yang surgery dan ada yang IV. Bukan IV ya, tapi intraarticular injection. Mungkin di sini ada dua pilihannya dengan injeksi dari hyaluronic acid dan corticosteroid. Dengan benefit sudah ada di layar. Jadi pilihkan yang terbaik untuk pasien kalian, tapi pilihan utamanya adalah kita mencoba terapi yang non-invasif dulu. Ini surgery-nya ada artroskopis, ada artrosentesis, banyak sekali pilihannya. Untuk surgery-nya biasanya dikonsulkan ke bagian bedah mulut ya. Jadi dokter gigi, spesialis bedah mulut bisa, ke bagian bedah plastik juga bisa. Jadi surgeon, dokter spesialis bedah bagian dari konsultannya adalah bedah plastik ya. Oke, sebelum lanjut lagi, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Mungkin sejauh ini dari teman-teman belum ada, dokter. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada case. Holly bisa tolong pilih satu temannya untuk membacakan case-nya. Silakan. Baik dokter, mungkin untuk Hindu dipersilakan. Hindu ya, silakan. Bisa bantu bacakan case-nya. Baik dokter, izin membacakan female Mrs. A, 20 years old, complaining of pain in the right side of the head, pain when touched by hands, and sometimes pain when eating or rinsing their mouth. Pain was also felt in the facial area and spread especially the right lower jaw. Complaints have been experienced since 1 month ago and tend to be burdensome. Demikian, dokter. Ya, terima kasih ya sudah dibacakan. Kalau kalian lihat kira-kira ini pasiennya apa? Satu, perempuan usia muda ya, 22 tahun. Nyeri di area kepala, kemudian saat tersentuh oleh tangan di kulitnya dia merasakan nyeri. Yang saya tandai hitam, touch by hands, dia muncul nyeri karena sentuhan tangan, ini namanya allodynia ya. Jadi nyeri yang muncul dari rangsangan yang tidak menimbulkan nyeri pada orang normal ya. Kemudian nyerinya menjalar ke rahang bawah dan dia sudah mengalami 1 bulan hilang timbul dan terasa semakin memberat. Ini adalah contoh case pada pasien dengan trigeminal neuralgia ya. Seperti inilah nanti mungkin pasiennya akan datang. Kenapa sering datang ke praktek pribadi kalian? Karena pada trigeminal neuralgia, cabang 2 dan 3 di maksila dan mandibula lah yang sering terkena. Jadi pasien sering menganggap ini sakit gigi, seperti itu.
Jadi saat kalian menemukan pasien seperti ini, pastikan kalian evaluasi komponen intraoralnya dan ekstraoralnya. Pastikan bahwa memang tidak ada kerusakan gigi, gusi, dan rahang dalam kondisi yang baik. Karena pada pasien dengan trigeminal neuralgia tidak ada kerusakan yang tampak pada komponen-komponen intraoralnya ya. Oke, kita masuk ke trigeminal neuralgia atau mungkin nanti kalau kalian membaca di jurnal lain disebut juga dengan tics dolorexia. Di sini neuralgia trigeminal timbul tanpa sebab yang jelas selain akibat kompresi dari neurovaskularnya ya. Jadi ada kemungkinan banyak pembagian trigeminal neuralgia yang akan kita bahas nanti. Di sini saya ingin menjelaskan pada gambar ini, lingkaran merah ini adalah ganglion dari trigeminal nerve. Trigeminal ini adalah saraf wajah, lebih ke pengunyah yang memiliki 3 cabang. Cabang pertamanya adalah yang berwarna hijau, kita sebut dengan ophthalmic zone. Cabang keduanya adalah maxillary zone yang berwarna merah muda, dan cabang ketiganya adalah mandibular zone yang berwarna ungu. Trigeminal neuralgia tersering mengenai cabang yang berwarna merah muda yang kedua, maxillary zone dan mandibular zone, sehingga pasien seringkali datang dan menganggap mengalami sakit gigi. Itu secara anatomi yang tersering memang yang maxillary zone dan mandibular zone. Ada kemungkinan juga yang ophthalmic tapi lebih kecil kejadiannya ya. Yang kedua, di sini klinis trigeminal neuralgia tentunya karena dia nyeri saraf, maka nyerinya adalah nyeri yang berat. Kemudian serangan spontan dapat muncul 3 kali serangan, diperberat oleh stimulus yang tidak berbahaya. Contohnya pada laki-laki saat berkuris muncul, saat minum, saat makan, saat tersentuh baju, seperti itu ya. Nyeri saraf yang muncul bisa terasa seperti tersengat listrik, menusuk ataupun tajam. Kemudian nyerinya sesaat dan akan berhenti mendadak, dan pada pemeriksaan tidak ada defisit yang lain yang kita dapatkan. Ini adalah kriteria diagnosisnya, tentu kalian bisa lihat di layar seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita menggunakan ICD-HD yang ketiga untuk diagnosis. Klasifikasinya ada 3, ada yang namanya klasik trigeminal neuralgia, tentunya akibat kompresi dari pembuluh darah di sekitar saraf trigeminal. Jadi ada yang klasik, dan ada neuralgia, dan ada yang idiopatik. Idiopatik adalah tidak ada kelainan yang kita temukan pada kondisi ini. Jadi pure dia paroksismal, kemudian continuous pain, itu khasnya dia. Jadi ada 3 subtipe pembagian trigeminal neuralgia, di mana untuk bisa menentukan subtipe ini kita harus lakukan gold standar pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan gold standarnya adalah dengan MRI kepala dengan sentrasi diemiatus acousticus internalnya ya. Dok, kalau nggak ada MRI, CT scan bisa nggak? CT scan bisa, hanya saja tetap gold standar pemeriksaannya adalah MRI untuk trigeminal neuralgia. Untuk terapinya kita bagi 2, sebenarnya ada yang farmakologi dan non farmakologi, serta yang non farmakologi ini adalah yang invasif surgery ya. Obatnya tentu anti neuropathic pain lini pertama untuk trigeminal. Jadi anti neuropathic pain lini pertama untuk trigeminal adalah carbamazepin dan oxcarbazepin. Keterbatasan untuk kompetensi kalian sebagai dokter gigi nanti adalah bila ketemu trigeminal neuralgia, ini harus dirujuk ke bagian neurologi karena untuk keluar obat carbamazepin dan oxcarbazepin ini membutuhkan resep dari neurologi biasanya. Namun kalian bisa memberikan anti nyeri sementara selama proses perujukan pasien ya. Anti nyerinya bisa NSAID juga, hanya untuk membantu menangani nyeri. Namun memang untuk lini pertama terapi dari trigeminal neuralgia adalah anti neuropathic pain yang carbamazepin dan oxcarbazepin. Untuk surgical di sini ada beberapa metode yang dikerjakan biasanya oleh bagian spesialis bedah saraf seperti microvascular decompression dan nerve block ya.
Ini adalah first line farmakologi trigeminal neuralgia. Di sini dapat kalian lihat ada carbamazepin dan oxcarbazepin sebagai first line-nya. Dengan sediaan dan dosis tertera di layar, kita mulai dari minimal dose dulu, naik perlahan, dan tetap mengevaluasi adanya kemungkinan alergi atau hipersensitif terhadap obat pada klinis pasien. Second line-nya ada berupa gabapentin, baclofen, dan pregabalin ya. Ini adalah beberapa DD-nya. Jadi pada ICD nyeri trigeminal neuralgia masuk ke buku nyeri kepala, namun trigeminal neuralgia juga ada yang memasukkan ke kategori nyeri wajah. Di sini yang beberapa DD yang saya masukkan untuk kalian nice to know ada headache, tension headaches, migrain, dan cluster dengan masing-masing khasnya, klinisnya ya. Untuk tension tipe headache tentu nyerinya adalah nyeri kepala dengan daerah yang bilateral, dengan kualitas yang terikat di sekitar kepala dan intensitasnya ringan sampai sedang. Sedangkan untuk migrain dia unilateral, nyeri di satu sisi kepala, dia untuk intensitasnya adalah nyeri sedang hingga berat, begitu juga cluster nyeri sedang hingga berat. Yang membedakan migrain dengan cluster, pada cluster dia periorbital pain di sekitar mata, kemudian ada muncul mata merah, berair, hidung berair di sisi yang ipsilateral ya. Untuk trigeminal nyerinya karena nyeri saraf dia masuk ke nyeri yang intensitas ringan, sedang sampai berat. Jadi nyeri-nyeri saraf, trigeminal neuralgia masuk ke nyeri sedang hingga berat. Begitu juga migrain dan cluster headaches. Ini adalah terapi yang bisa kalian resepkan dengan aman di praktek pribadi kalian. Acetaminophen itu paracetamol, namun resepkanlah sesuai dengan kilogram berat badan pasien yang sudah di kursor, saya sudah lingkari. Paracetamol untuk sebagai anti nyeri, dia harus diberikan dengan dosis 15-20 mg per kilogram berat badan dengan maksimal dos per hari adalah 1 gram atau 1000 mg ya. Obat-obat lain bisa juga diberikan NSAID atau paracetamol dikombinasi dengan NSAID untuk menangani nyeri pada pasien. Ini adalah beberapa pertanyaan pasien dan juga edukasi karena harus menjelaskan nyeri kepala seperti apa yang berbahaya atau kapan harus ke UGD atau kapan harus kalian segera rujuk. Di sini adalah beberapa red flag nyeri kepala yang nice to know harus kalian tahu. Contohnya adalah sistemik, bila pasien datang mengeluhkan nyeri rahang, kemudian kalian evaluasi ternyata dia nyeri kepala dengan keluhan lain nyeri kepalanya, contohnya dia mengalami kejang, penurunan kesadaran, atau kelemahan separuh tubuh, atau kalian cek pasiennya nyeri kepalanya sangat berat, segeralah rujuk pasiennya. Ini beberapa edukasi untuk kalian dan juga bagaimana kalian mengedukasi pasien ya. Oke, selesai. Jadi materi ini, topik utamanya tentunya adalah orofacial pain, kemudian masuk ke kondisi TMD, temporomandibular disorder, dan juga masuk ke kondisi trigeminal neuralgia. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan yang ada pertanyaan. Holly dan Hindu ya tadi ya? Atau teman-teman yang lain silakan. Apakah ada pertanyaan? Mungkin dari teman-teman sejauh ini belum ada, dokter. Oke, ini udah habis. Jadi topik lecture kita pada hari ini sudah selesai. Kalau misalnya untuk textbook yang dipelajari, kalian bisa mempelajari di slide sudah saya cantumkan juga jurnal, kemudian juga ada beberapa textbook yang
terkait materi lecture hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri